Jadi ikan asin naik kelas ini mereka supporting system di dalam masyarakatnya, baik empoweringnya, ya pemberdayaannya, mesinnya, karena mereka ini menghilangkan gap bahwa nelayan dan UKM itu kalau ikan asin gitu ya, nyemurnya harus tergantung cuaca. Nah, kebetulan mereka hadir. Ketika mereka hadir, mereka sampaikan solusi bahwa dengan mesin yang mereka buat, gitu ya, mesin yang mereka buat itu mengefektifkan pekerjaan mereka. Jadi pengeringan ikan asin itu tidak mesti harus menunggu cuaca. Ya, jadi secara otomatis ya berapa jam itu. Kemudian kita punya Coralco. Jadi Coralco ini adalah salah satu startup kita yang bergerak di bidang pemanfaatan nilai terumbu karang. Ya, bisa dikatakan bahwa teman-teman ini adalah startup yang bergerak di bidang konservasi laut juga. Ya, jadi pemberdayaan masyarakat juga, ya. Kemudian jual beli koral juga, ya. Koral yang tentunya yang tidak dilindungi, Mbak, ya, edukasi kepada masyarakat, dan mereka juga support sekali untuk pembuatannya startup yang berbasis komunitas dulunya ya di Bangka Belitung, eksis sejak berapa tahun yang lalu. Ketika masuknya Skubator, alhamdulillah teman-teman ter-scale up dari komunitas menjadi sebuah entitas bisnis dan menemukan prospek bisnisnya di pengolahan di budidaya manggot. Jadi manggot ini adalah salah satu yang hit sekarang di Indonesia terkait dengan pakan alternatif untuk ikan dan sebagainya. Nah, kita punya startup yang bergerak di bidang public speaking, ya, namanya Ayo Speak Up. Jadi untuk men-scale up-kan anak-anak muda yang ada di Bangka Belitung, UKM dan masyarakat, semua bisa dapat solusinya melalui Ayo Speak Up. Kemudian kita punya startup bergerak di bidang pengemasan ramah lingkungan dan terbarukan, namanya Ecoplastic. Ya. Jadi Ecoplastic ini adalah salah satu startup yang produk-produknya adalah produk yang ramah lingkungan dan tentunya berbasis pemberdayaan juga kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah piring yang terbuat dari daun simpur. Jadi piring yang terbuat dari daun simpur ini adalah piring yang memang sangat autentik, jumlahnya sangat banyak di Bangka Belitung, namun potensi ini kebetulan teman-teman Ecoplastic bisa lihat ini sebagai peluang dan menjadi nilai yang sangat tinggi ketika ataupun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kemudian kita punya Aquafood ID. Aquafood ID ini adalah startup yang bergerak di bidang pembuatan jasa desain, ya, baik itu mesin ataupun produk, ya, dan pembuatan master produk. Nah, jadi ini adalah salah satu startup kita yang bergerak di bidang permesinan, Mbak. Jadi kalau desain produk yang sangat detail, baik desain 3D, mockup dan segala macam, ini teman-teman Aquafood ID yang bisa. Kemudian kita punya bubble marketer. Jadi melalui entitas bisnis bergerak di bidang jasa branding dan digital marketing. Oh, ya. Mereka banyak nggak? Oke, mungkin bisa dibantu untuk teman-teman fasilitator yang mungkin belum di-mute. Ini adalah startup yang sangat membantu UKM. Jadi UKM di Bangka Belitung sendiri itu banyak sekali yang membutuhkan bantuan baik itu desain dan digital marketing. Nah, mereka yang membantu UKM untuk mendesain ulang produknya, kemudian mendigital marketing produknya. Nah, yang terakhir ada influencer. Influencer ini ada produk lokal melalui influencer, ya, melalui para endorsement dan sosial media platform. Nah, ini Mbak sedikit perkenalan dari tim Skubator, ya, melalui spirit local wisdom-nya. Ini juga kami meminta saran dan arahan dari Mbak Temi, gitu ya, dan teman-teman di sini juga bisa mendapatkan semacam pencerahan tentang bagaimana sih di luar sana startup itu terjadi dan apa sih keuntungan ketika kita masuk ke dalam
startup inkubasi seperti itu. Nah, ini teman-teman, Mbak Temi ini adalah CEO dan founder dari Impactpreneur ya. Luar biasa beliau ini jadi fasilitator juga di Tech in Asia ya Mbak ya. Tekstarnya Google rencananya memang tahun kemarin keadaannya kurang memungkinkan, mungkin next project kita akan kolaborasi bareng, dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu bareng dengan beliau. Mungkin beliau mau menyapa kita dulu gitu ya, sebelum nanti banyak sharing ke kita. Untuk Mbak Temi, kita atau mungkin dari Mbak Nita dulu dari PT Timah boleh menyampaikan dulu Mbak, mungkin ada sepatah kata mungkin dari Mbak Nita selaku perwakilan dari PT Timah, atau sudah ada Mbak Nita? Selamat pagi. Oh ya, pagi Mbak. Pagi Bu. Akbar. Ya. Iya baik. Aku nggak share ini videonya Bu. Ibu terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk anak-anak inkubator. Jadi diharapkan dengan materi ini anak-anak lebih mengenal lagi dunia inkubator atau yang startup di luar Bangka Belitung seperti itu. Jadi membuka juga cara pikir mereka, terus paling enggak, pengalaman Ibu seperti apa, terus dunia Ventura itu seperti apa. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya. Saya harap teman-teman lain menggunakan kesempatan ini, banyak bertanya, biar bisa sharing semua pengalaman Ibu, seperti itu. Terima kasih Ibu Temi. Senang hati Bu Nita. Iya. Oke. Ya, silakan Pak Akbar. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Nita. Nah, Mbak Temi, boleh mungkin di sharing, kita sharing-sharing dulu ya. Teman-teman ada yang penasaran nih, Mbak Temi ini, waduh, keren banget ini. Mau kasih insight apa ke kami kayak gitu. Boleh mungkin Ya. Mbak sharing. Terima kasih Bang Akbar sebelumnya untuk kesempatan ini bisa kontribusi buat tim inkubator ya. Ini suatu kehormatan juga dan kegembiraannya juga nih Bang, karena suamiku kan orang Bangka. Siap. Jadi seneng banget bisa kontribusi buat tanah sendiri gitu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kalau teman-teman di sini, teman-teman startup boleh nyalain videonya biar kita lebih santai, bisa melihat ekspresi wajahnya teman-teman juga. Kalau yang bisa silakan nyalain ininya ya, videonya ya. Nah, kita mau masuk ke perkenalan dulu. Sebelumnya mungkin Bang Akbar boleh tampilkan ini slide aku ya. Iya, boleh untuk Mas Irfan untuk share screen-nya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Aku sharing-sharing juga bagaimana sih insight, pandangan angel investor gitu untuk para founder nih. Untuk para founder, jadi saya anggapnya setiap entrepreneur itu adalah founder ataupun co-founder gitu ya. Nah, sebelumnya nanti kita kenalan dulu sama saya. Boleh di next slide-nya. Oke, jadi kalau teman-teman Temi itu siapa sih dia? Jadi saya tuh punya visi nih. Mungkin saya juga encourage teman-teman semua di sini, para founder dan co-founder startup, memiliki visi pribadi. Jadi kalau ditanya, kamu tuh siapa sih? Gitu. Jadi bisa mendeskripsikan diri sendiri gitu. Kalau saya adalah seorang perempuan yang berkontribusi dalam dunia kewirausahaan di Indonesia.
dengan cara mendampingi, membentuk komunitas, dan membangun usaha untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup anak bangsa di Indonesia. Jadi dengan saya membangun usaha itu, saya juga memiliki pengalaman-pengalaman jatuh bangun nih teman-teman. Jadi ketika saya tahu bahwa ternyata kita sebagai pengusaha itu punya pengalaman dengan punya mimpi bisa loh enggak sesuai dengan yang kita harapin, namanya jatuh bangun. Nah dengan jatuh bangun itu, dan ketika saya sudah melewati masa-masa kritis, masa-masa yang nggak enak, masa-masa yang mempertanyakan diri sendiri, ini udah benar belum sih? Nah akhirnya sudah melewati masa itu, kemudian saya punya pengalaman baik, yaitu dengan berkomunitas, dengan memiliki teman, dengan ada di satu wadah yang benar, dengan dikelilingi orang-orang yang sama frekuensinya, saya bisa bangkit tuh dari keadaan-keadaan yang nggak enak. Nah terus saya mulai membuat dan mempertanyakan diri dan hidup saya, tujuan hidup saya apa sih, saya itu siapa sih. Nah jadilah visi pribadi saya seperti ini nih teman-teman. Nah kalau kalian mau terhubung dengan saya di sosial media, saya ada Instagram, ada LinkedIn, ada Facebook juga, namanya sama, Deborah Temi. Nah oke, silakan dilanjutkan. Nah ini journey bisnis saya nih, waktu tahun 94. Jadi saya kelahiran 83 nih teman-teman, berarti saya tahun ini umur 37. Udah lumayan ya. Enggak lah Mbak, awet muda lah. Awet muda. Nah saya cerita dulu nih sama teman-teman. Jadi dari tahun 94 tuh kira-kira saya tuh 94 SMP. Itu sampai 2014 saya punya perusahaan sendiri, jualan apa aja, namanya suka-suka. Karena apa aja yang bisa jadi uang, saya bisa jual tuh. Saya bikin waktu itu, saya punya masalah waktu dulu. Masalah saya kekurangan uang. Dan saya pingin punya uang lebih dari orang tua kasih. Jadi kalau saya waktu dulu tuh, mau beli jajanan gitu, mau beli gorengan atau beli minuman, pasti saya harus milih mau jajan atau mau pulang naik mobil, naik angkot gitu maksudnya. Jadi saya harus milih. Nah kan kayak gitu nggak enak ya kan. Terus kalau minta tambah sama orang tua, saya punya adik 2. Mereka juga perlu dibiayain. Jadi saya tahu orang tua saya sudah memberikan yang terbaik. Gimana caranya saya berpikir? Akhirnya saya menemukan, papa saya tuh orang PLN. Dari lulus sekolah sampai pensiun itu nggak pernah pindah kerja, itu dia di PLN. Nah waktu awal-awal itu papa saya masih mengurusi hal-hal yang perkabelan, sampai akhirnya itu beliau pensiun menjadi kepala cabang PLN di Pamulang. Nah saya ambillah kabelnya, saya pretelin isi kabelnya, saya bikinin cincin tuh teman-teman. Jadi kalau di cincin tuh kabel itu diputer aja dia berbentuk mawar, karena kabelnya itu warnanya 2, ada yang merah putih, ada yang hijau putih. Nah saya nggak ngerti itu fungsinya apa ya, pokoknya saya comotin, saya colongin sebenarnya, karena saya nyomot nggak bilang-bilang, itu kan namanya nyolong ya. Nah karena itu kabel-kabel sisa, orang tua saya nggak tahu, saya jualin itu 1.000. Terus lama-lama ketagihannya, wah enak juga ya, dapat uang lebih, karena laku juga tuh cincin-cincin itu. Terus satu ketika saya mengalami kekurangan supply, ya kabel sisanya udah nggak ada gitu kan. Jadi coba lagi jualan yang lain gitu. Jadi saya punya pengalaman jualan apa aja, sampai terakhir saya pernah jadi distributornya makanan beku, punya UKM juga. Itu waktu zaman saya masih kuliah tuh. Nah, kemudian lanjut ya, 2014 itu saya terakhir jualan apa ya 2014? Oh, jualan ini supply handphone, aksesoris handphone waktu itu.
Nah, karena 2014 itu kan Android lagi kenceng banget ya, dari 2010-an tuh sampai 2014 Android murah mulai muncul gitu. Waktu itu kan masih ada BB juga, gantungan kuncinya gitu. Nah, tahun 2014 itu saya secara profesi udah jadi dosen, tapi saya masih jualan yang kayak gitu-gitu. Saya senang juga gitu. Nah, karena saya punya background S1, S2 saya IT, maka saya meninggalkan perdagangan itu. 2014 saya berpikir bagaimana saya mau berjualan yang lebih besar, karena saya mau memiliki dampak yang lebih. Jadi saya mau kalau ngajar, itu saya nggak berpikir itu sebagai pekerjaan, tapi saya mau sharing, saya hobi untuk bercerita, sharing pengalaman, ngajar gitu, itu hobi saya. Saya nggak berpikir itu kerja, tapi kalau saya hanya memiliki pendapatan dari dosen, berarti saya menganggap dan memperlakukan dosen saya itu adalah satu pekerjaan. Akhirnya saya memutuskan 2014 itu membangun suatu perusahaan IT konsultan, karena background saya di situ. 2014 sampai 2015 saya nerimain project kecil-kecil untuk bikinin toko, bikinin aplikasi toko, aplikasi yang simple, web yang simple. 2015 saya memberanikan diri untuk resign. Terakhir saya ngajar di Trisakti, saya resign dari sana, saya bangun PT saya tuh, yang sampai saat ini masih terus berdiri dan berkembang. Nah, 2015 saya membangun PT saya itu dapat satu project. Ya, kalau teman-teman bisa browsing, itu masih dipakai, namanya wendys.co.id. Jadi portofolio sampai saat ini sih udah lumayan banyak. Nah, perusahaan milik Trans TV itu, satu grup dengan Trans TV, itu namanya Transburger ya. Nah, itu menjadi batu loncatan yang sangat amat baik tuh buat perusahaan saya waktu itu. Nah, dari situ saya mulai mengalami banyak problem karena belum memiliki pengalaman untuk membangun usaha. Background keluarga saya juga semuanya pekerja, nggak ada yang entrepreneur. Waktu itu saya juga belum menikah. Nah, saya mengalami jatuh bangun di tahun 2014 sampai tahun 2016. Tahun 2015 akhir, yang tadinya saya memiliki karyawan 20, itu terjun payung, teman-teman. Terjun payung, dari 20 sampai tinggal 2 orang. Gitu. Nah, singkat cerita, semua rasa itu nggak enak. Saya waktu itu punya karyawan sampai segitu banyak karena saya punya project, saya menghidupi perusahaan saya tanpa investasi dari orang lain, jadi benar-benar bisnis yang membiayai. Terus saya nggak punya komunitas, saya nggak punya wadah, saya nggak tergabung seperti teman-teman tergabung di inkubator. Nah, saya akhirnya mencari jalan gimana caranya saya punya komunitas. Akhirnya saya apply suatu kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia, kemudian yang ada di luar juga. Nah, akhirnya dengan itu, makanya saya pernah menjadi peserta 1000 Startup Digital waktu tahun 2016 itu. Bersamaan dengan itu, karena banyak kompetisi yang saya ikuti, saya juga ikut punya MIT waktu itu. Terus berhasil menjadi finalis dengan membawa produk education waktu itu. Terus saya pergilah ke Thailand, dibiayain karena menang gitu kan. Terus di situ saya mulai dapat komunitas yang di Indonesia dapat, terus dari internasional juga dapat. Saya mencari jalan untuk mencari insight untuk diri sendiri. Kayak apa sih entrepreneur? Apakah jalan yang saya alami itu udah benar? Apakah saya emang bodoh, nggak punya pengalaman berani-beranian? Apakah saya cuma nekat doang? Nah, semua pertanyaan itu begitu saya tergabung dalam satu komunitas, terjawab tuh teman-teman. Ternyata yang blow on bukan saya doang gitu. Ternyata banyak teman-teman lain begitu cerita-cerita, oh dia juga pernah gagal, dia juga pernah ketipu, dia juga pernah ngambil keputusan yang salah.
Terus dia pernah juga rugi gitu. Oh iya, saya ada temennya dong gitu. Jadi ketika kita mempunyai lingkungan yang positif dan frekuensinya sama, kita akan mendapat insight dan mendapat best practice dari orang lain. Nah dari situ saya mulai mencari mentor tuh teman-teman. Terus perjalanan 2016 sampai 2017 saya masih hobi di membangun network saya, baik di Indonesia maupun di luar. Jadi saya tuh sempat jadi ambasadornya PBB, mereka punya program namanya SheTrade. Terus saya dikirim ke Jerman gitu. Terus saya dikirim ke India, terus saya juga sempat ke Liverpool. Nah, itu ada semua tuh. Bahkan saya sempat diwawancarai sama media Jerman waktu itu. Nah, itu rasanya suatu pengalaman yang benar-benar kita dapatkan ketika kita ketemu sama konflik, teman-teman. Jadi kita perlu mengalami konflik, bukan mencari ya, tapi harus menghadapi ketika ada konflik. Bersyukurlah karena itu memang perjalanan yang normal, asalkan kita terus punya sikap yang pantang menyerah, terus problem solving ya, mencari jalan keluar. Nah, terus ini saya mau ceritain gimana saya berkecimpung di dunia startup industri sampai akhirnya saya menjadi seorang ecosystem builder. Saya bantuin banyak program. Jadi dari Kominfo saya ada bantuin backup, saya dari Wismilak, PT Wismilak itu bantuin DSC yang sekarang lagi jalan. Kemudian saya juga bikin program Nakama program itu yang disponsorin penuh oleh Sinar Maslen. Kemudian sampai dari situ saya juga akhirnya saya pribadi untuk ekosistem builder saya ini dapat pendanaan juga dari mereka. Nah, perjalanannya itu dicetus oleh kebutuhan dan kepepet. Kok saya blow on amat gitu. Kok saya sampai rugi, kok saya sampai jatuh. Nah, ini semua saya dapetin. Saya kalau nengok ke belakang, bersyukur banget ya waktu itu punya problem sampai nangis, nggak bisa nangis lagi. Mau nangis, mesti mikirin klien kan tetap harus jalan, proyeknya tetap harus jalan. Masih harus bayar listrik, bayar karyawan yang tinggal 2 itu, bayar kantor, operasional itu kan masih terus jalan gitu. Jadi mau nangis juga udah nggak sempat, mau nangis apa mau mikirin kerjaan ya gitu. Nah udah di power of kepepet baru cari orang. Nah saya senang sekali teman-teman berada di wadah yang tepat, karena di situ teman-teman didampingin, dimentorin, terus cari seluas-luasnya komunitas-komunitas yang mendukung gerakan bisnisnya kalian sendiri gitu. Nah kemudian dari situ saya punya startup platform namanya Nakama ID dan Impactpreneur ID. Kemudian ada juga Studio Lab. Studio Lab ini sebenarnya program yang dilahirkan dari Impactpreneur. Jadi saya fokus di Impactpreneur aja, tapi di bawah Impactpreneur itu ada beberapa program. Kalau Nakama ID khusus startup digital. Jadi kita hubungin mereka ke venture capital, biasanya rata-rata luar. Kalau angel investor, kita mau membangkitkan lokal-lokal angel investor gitu. Jadi ya konglomerat yang biasanya memang suka investasi tapi belum terbuka investasi sama startup Indonesia. Nah, kita tuh tugasnya untuk awareness sama mereka. Nah, itu connect sama perusahaan IT saya yang memang udah banyak kliennya gitu. Jadi kita ketok-ketokin pintu-pintu perusahaan, yuk gabung, cuma lihat pitching aja, nanti kalau suka ya bisa invest angel investor tuh kan rendah ya, dari 300 jutaan sampai maksimal 900 juta kayak gitu. Atau mereka mau memberikan hibah buat anak-anak startup itu sendiri. Nah, banyak deh skemanya seperti itu yang saya ajakin mereka. Nah, kalau Studio Lab itu sendiri adalah empower untuk anak-anak startup yang
bergeraknya bukan di aplikasi atau bukan di produk UKM atau produk fashion atau kuliner, tapi mereka yang ngebangun IoT gitu. Jadi mereka bikin-bikin segala sensor gitu. Mungkin kayak teman-teman tadi ada yang saya lihat mesin pengering ikan asin ya, itu salah satunya juga ada yang bikin di IoT BSD ini. Tapi mereka peruntukannya bukan cuma ikan asin, tapi bisa jemur pakaian. Nah, itu dari problem anak-anak kos yang nggak punya tempat untuk berjemur karena mereka kos. Nah, itu jadi ditawarinlah ke kosannya itu alat itu. Nah, problemnya dari situ. Nah, itu bisa di-manage oleh aplikasi juga ya, kayak gitu-gitu. Jadi bentuknya barang. Nah, Studio Lab ini memfasilitasi untuk mereka menemukan suatu produk. Habis itu kadang kan sensor-sensor kadang-kadang mahal. Jadi ya udah kalau mau nyoba-nyoba boleh di tempat kita gitu. Jadi kalau misalnya udah nemuin nih produknya udah jadi, ya mereka bisa monetize sendiri kayak gitu. Nah, boleh dilanjut. Oke, nah ini adalah skill dan expertise saya nih yang di halaman warna putih. Jadi itu saya orangnya visioner banget. Nah, kekurangan dari orang yang visioner itu waktu dulu itu saya sering banget nggak fokus. Jadi karena saya bisa melihat satu peluang, saya bisa melihat satu potensi jauh ke depan, saya tahu bagaimana ngejalaninnya. Jadi ini belum selesai udah kerjain itu, terus bilangnya iya kan kita taruh telur harus di banyak keranjang. Jadi salah menaruh satu pandangan ya gitu. Nah, tapi ini jadi kekuatan saya, hanya perlu diatur. Jadi kalau untuk membangun bisnis pertama memang harus fokus. Nah, itu udah belajar tuh dari masa-masa dulu acak-acakan, akhirnya ya visioner jadi kekuatan saya, bukan jadi sesuatu yang membuat saya dragging, nggak bisa bertumbuh. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Saya bersyukur saya adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Maka itu bisa deal project, bisa pitching, nyari partner buat bangun bisnis bareng, bisa cari konsumen. Ini penting sekali juga. Nah, kemudian yang ketiga analisa. Karena saya juga dari S1, S2 memang belajarnya analisa, akhirnya ini jadi kekuatan saya juga gitu. Yang keempat, oh iya maaf ya anak saya minta nonton Baby Bus, katanya sembarin saya klik-klik. Oke, yang keempat adalah kepemimpinan. Nah, saya memang leadership-nya kuat karena dari dulu SMP saya udah jadi pengurus OSIS, terus SMA aktif juga, terus kayak ke gereja juga saya jadi pemimpin di situ gitu. Nah, terus expertise-nya saya membangun komunitas dan mentoring entrepreneur. Ini expertise itu kalau teman-teman melakukan sesuatu sambil tutup mata atau dalam keadaan capek dan ngantuk tetap bisa hebat melakukan itu apa gitu. Nah, itu expertise, kejagoannya lah. Nah, yang di sebelah kanan warna ungu ini ada portofolio perjalanan kuliah dan pekerjaan ya. Jadi saya itu adanya di jurusan Computer Science, kemudian 2002 sampai 2004 saya Quality Assurance di IT Konsultan. Ini waktu itu saya masih kuliah, jadi sebenarnya saya adalah korban dari salah jurusan. Saya nggak begitu paham bahwa komputer akuntansi ternyata adalah fakultas informatika. Jadi belajar pemrograman di situ. Saya pikir belajar akuntansi menggunakan komputer, ya ampun, karena saya waktu itu kuliah itu nggak ada planning. Jadi orang tua dari dulu memang masukin saya ke SEMEA, ke SMK karena dipersiapkan untuk kerja karena alasan ekonomi. Kemudian sampai satu ketika mama saya bilang, Tem, kamu itu kuliah, mama ada dana nih. Jadi saya tanpa cari tahu sumber segala macam, jadi saya ya udah
bareng sama teman aja gitu, karena ada teman di sana. Terus teman rekomendasi jurusan itu karena dia tahu saya semianya ambil jurusan akuntansi. Terus tanpa saya pelajarin saya ambil itu. Tapi untuk saya masuk di sana saya belajarnya mengejar banyak hal yang saya nggak tahu karena di semea nggak ada kalkulus, nggak ada fisika. Nah, sementara tesnya itu ada fisika, ada kalkulus. Saya setiap hari ke Gramedia, saya baca di situ, saya belajar di situ sampai manajer bukunya, manajer Gramedianya beliin saya buku. Mungkin dia kasihan kali setiap hari ke situ nggak beli buku, cuma baca gitu kan. Dia beliin saya bukunya. Oke. Perjalanan itu membawa saya masuk ke kampus itu dengan grade A plus. Jadi saya dapat potongan diskon untuk masuk itu 80%. Benar-benar ngeringanin. Nah, udah perjalanan itu segala macam saya jalanin, terus saya sempat jadi trading forex, guru TIK di semia saya sendiri, karena saya senang banget sama semia saya balik ke sana untuk ngajar. Kemudian cuma 2 tahun saya berpikir saya nggak bisa jadi guru terus. Ya udah, saya akhirnya jadi dosen kayak gitu. Saya boleh dilanjutin. Oke, jadi saya ada menjalankan 2. Maaf, saya sebentar ya. Oke, terima kasih sudah menunggu. Nah, lanjut. Jadi saya menjalankan 2 company yang AIS ini memang udah jalan, memang udah baik secara sistem maupun resources-nya, saya hanya perlu ada ketika mau deal project, mau serah terima project, atau karena keadaan COVID ini kadang-kadang direktur atau owner-nya itu minta ketemu langsung untuk nego termin bayar kayak gitu. Nah, ini PT AIS sudah benar-benar jalan sendiri sehingga saya senang membangun Impactpreneur saat ini. Di dalamnya itu ada 2 program tadi yang Studio Lab, yaitu namanya IoT BSD kalau di sini orang tahunya. Kemudian ada Nakama Startup Heroes yang tadi saya udah jelasin. Ayo kita lanjut. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sebelum kita lanjutin slide berikutnya, boleh dong teman-teman berinteraksi, boleh ngomong juga, boleh chat juga. Apa sih pengertian startup atau startup yang dipisah? Boleh di chat, boleh langsung ngomong. Kita berinteraksi ya. Ya, boleh teman-teman yang mau nanya dulu ya, kira-kira persepsi dari startup itu seperti apa sih bagi teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman mohon izin Mbak karena memang ada sebagian yang sedang melakukan aktivitas di luar jadi sembari mendengar gitu ya. Jadi karena memang teman-teman ini kan sudah prosesnya kurang lebih di angka 4 bulan. Jadi memang yang namanya startup inkubator kan mungkin Mbak juga sudah sangat paham gitu ya terhadap flows yang ada di sana. Nah, mungkin dari kami ingin bertanya gitu Mbak. Ketika mendengar startup inkubator itu, yang mungkin bisa di-sharingkan ke kami, yang ketika masuk startup inkubator,
apakah masuk ke zona nyaman atau sebetulnya masuk ke zona yang tidak nyaman seperti itu, Mbak. Yang masing-masingnya apakah masuk ke zona nyaman ini nanti ujung-ujungnya bisa nggak sukses gitu kan, ataupun masuk ke zona ini yang bakal buat kita bisa growth seperti itu. Nah, kira-kira menurut pandangan Mbak Dita kayak gimana? Karena kita kan baru pertama nih building di Bangka Belitung, ekosistemnya pun baru cukup merayap gitu ya. Baru cukup merayap. Nah, stigma dan paradigma dari teman-teman ini mungkin bisa kita samakan persepsinya seperti itu, Mbak. Ya, oke. Ini kalau masuk inkubator atau masuk suatu akselerator itu pastinya membuat startup yang tergabung itu bisa bisa merasa tidak nyaman ya, karena ada deadline. Kalau misalkan nggak masuk ke dalam inkubator kan masih suka-suka gitu loh, karena kita tahu sendiri bahwa startup biasanya dijalankan tidak fokus, menjadi satu sampingan, entah sambil kuliah, entah sambil ada kerjaan lain gitu. Jadi karena belum menghasilkan juga, mereka memilih ini jadiin sampingan. Ada juga yang memang udah full time dari situ, karena mungkin ada support dari hal lain, misalnya dari orang tuanya. Nah, dengan tergabung di inkubator yang memiliki program dan stage yang pasti, biasanya ini dikulik, diacak-acak, dirombak, sehingga menjadi hal yang lebih baik sih untuk si startup. Kalau nanyain nggak nyaman, aku juga pernah ngalamin di masa-masa belum tahu mau apaan. Kalau ditanya, startup kamu apa? Ceritanya panjang lebar gitu ya, nggak bisa 1 menit ngerti orang, oh kita tuh punya solusi apa buat orang. Terus orang mau bayar nggak buat solusi kita gitu, supaya sustain kan orang harus bayar gitu kan. Jadi validasi marketnya juga jelas segala macam gitu. Nah itu digembleng tuh di inkubator, Bang Akbar. Oke, siap Mbak. Berarti memang ketika masuk ke dalam startup inkubator tentu hal yang lumrah gitu ya, ketika kita saling belajar seperti itu ya, saling memberikan ilmu gitu. Nah, ada yang mungkin mau bertanya di awal gitu ya, terhadap startup ya, baik startup inkubator. Nggak apa-apa, kita banyakin sharing aja, banyakin kita banyakin kita berwacana seperti itu. Nah, Mbak Temi, kira-kira ya menurut pandangan Mbak Temi, banyak nggak startup di luar sana yang lahir itu dari kedaerahan gitu, Mbak, dari daerah. Jadi bukan dari Jawa gitu ya. Kalau Jawa kan mungkin sudah banyak sekali startup karena memang dari sisi infrastruktur, dari sisi habit ya, dari sisi mindset itu terbuka. Nah, menurut Mbak, di daerah seperti kami, apakah memungkinkan untuk kita spin off dan melihat peluang-peluang besar seperti itu? Iya, aku kebetulan memang punya datanya karena kita kan lagi jalanin ada 3 program, 1000 startup, DSC sama SWI, Startup Weekend Indonesia, di mana itu mengcover Nusantara, Bang. Jadi di tahun ya saya bicara di COVID ini ya, itu pertumbuhannya justru meningkat di daerah loh, gitu, karena adanya webinar-webinar online, inkubasi yang online seperti itu. Nah, memang bedanya online sama ada tempat masih beda ya, intensi perhatian mentornya, terus ya mereka kalau mau bertanya jadinya lebih leluasa. Tapi kalau dilihat pertumbuhannya yang seperti tadi Bang Akbar tanya, itu bahkan di Papua, di Ambon yang Indonesia Timur itu, mereka juga lagi lagi gerakannya tuh bertumbuh gitu. Ya, berarti memang tidak ada alasan sebetulnya ketika kita di daerah, ya. Dan memang kalau saya pribadi memang melihatnya bahwa ketika kita di inkubasi, yang paling penting itu adalah kemampuan kita bereksplorasi, ya. Mungkin entah sepakat atau tidak dengan Mbak Temi, tapi itu pendapat saya, Mbak. Oke, ini mungkin ada pendapat dari beberapa teman bahwa
ada dari CEO tumpah.id ya bilang bahwa startup itu adalah langkah memulai merealisasikan impian besar di sektor apapun sesuai passion yang bermanfaat atau memiliki efek positif bagi perekonomian banyak orang, lingkungan, alam, bahkan bumi. Namun ada yang menjawab lagi gitu ya bahwa namun ada juga prosesnya, ada yang lebih lama, ada juga yang lebih cepat kayak gitu. Kemudian dari fishbox.id ya, ada yang bilang bahwa startup adalah perusahaan yang berjalan di bawah 5 tahun alias perusahaan yang baru dirintis. Namun tidak semua perusahaan rintisan baru saja, namun perusahaan yang menyematkan teknologi baru di bisnisnya bisa juga disebut sebagai startup seperti itu, Mbak. Iya, betul. Nah, kalau boleh di next ininya. Oke. Ini sebenarnya juga dari Wikipedia, teman-teman bisa dapetin. Yang tadi Anggun bilang, Mbak Anggun bilang, Mbak Nurinda bilang, sama tadi sebelumnya dari Tumpah ya, Arinda. Mbak Arinda bilang itu betul. Jadi cuma saya mau lebih menginformasikan bahwa startup dengan startup itu nggak bisa di bahasa Indonesiain. Jadi kayak baru mulai atau mulai terus naik gitu. Jadi startup itu selamanya dia akan jadi startup. Contohnya Gojek. Gojek itu dia udah dekakorn, dia tetap jadi startup. Padahal valuasinya udah triliunan dolar. Nah, kalau jutaan dolar. Jadi kalau misalkan startup tanpa startup itu bisa kita bilang perusahaan yang baru mulai. Itu ya teman-teman tadi bilang, dan cara bertumbuhnya berbeda nih teman-teman. Kalau startup digital biasanya ya yang menggunakan teknologi, itu kalau misalnya omsetnya naik, produksinya naik, man hour-nya atau resource-nya nggak naik tuh teman-teman. Kayak kita kasih contoh Gojek juga ya. Kayak Gojek nih dengan penetrasi dia seluruh Indonesia, itu dia punya man hour-nya, manpower-nya, resource-nya itu nggak setinggi Ramayana atau grup Matahari yang punya garment sendiri. Ketika Matahari punya garment sendiri, mereka harus punya banyak garment untuk supply seluruh Indonesia. Orangnya bertambah, cost-nya juga gede-gedean, operasionalnya juga gede-gedean, karena itu adalah sistem bisnis yang konvensional. Tapi kalau menggunakan teknologi ya tadi startup digital itu, dia punya prinsipnya adalah tidak memakan banyak cost untuk operasionalnya ketimbang si omsetnya itu sendiri. Nah, itu perbedaan yang paling jelas dan paling bisa kita kasih lihat. Jadi betul banget nggak semua startup harus punya teknologi, bahkan teknologi untuk startup digital itu sendiri. Kalau contoh ya teman-teman ya, Female Daily itu udah dari tahun 2006 teman-teman. 2006. Dia baru booming banget di tahun 2010-an. Saya kenal sama yang punya namanya Mbak Hanifah. Nah, teman-teman, saya belajar banyak juga dari beliau nih, karena mereka bangun Female Daily itu awalnya dari blog pakai WordPress. Jadi dia nggak bikin teknologi yang canggih, yang kalau sekarang iya dia udah punya tim IT sendiri, dia mengakuisisi perusahaan IT waktu itu. Nah, teman-teman bisa dapat ceritanya dari IG live-nya dia atau YouTube-nya. Itu bagus banget buat didengerin. Nah, jadi di sini teman-teman udah kebayang gitu. Oh, company saya ada di mana? Apakah berhubungan dengan nanti omset bertambah, operasionalnya bertambah, itu kan berhubungan dengan menghitung cost. Kalau kita di sini topiknya adalah kapan sih kita mau, kapan waktu yang tepat kita butuh investment. Nah, burnout-nya udah harus bisa dihitung dari situ. Itu dulu, pengertian itu dulu yang harus bisa kita tahu di awal, bahwa apakah kita startup digital atau kita adalah startup suatu produk, mau fashion, mau kuliner, mau produk apapun itu ya. Kayak gitu.
Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat, jadi kita santai aja kayak ngobrol-ngobrol. Nah, ini kita next dulu yuk. Lanjut lagi, next. Nah, ini apa sih yang membuat suatu startup? Biasanya startup itu 3-5 tahun nih, teman-teman. Nah, kita kalau kita tahu dulu waktu Mas Nadiem nyari-nyari investment itu dia udah berjalan di tahun kedua. Pertamanya kan CS tuh, pertamanya customer service. Habis itu dia udah nyari-nyari investor. Nah, beliau tuh waktu itu masih kerja di e-commerce fashion. Nah, jadi linknya juga udah dibangun, knowledge tentang startup juga udah ada gitu. Terus contoh yang dia mau bangun waktu itu kan Uber ya, itu dia juga udah capture gitu. Nah, waktu itu salah satunya yang dia apply, aduh saya lupa, tapi kita pernah undang dan jadi partner juga salah satu visi. Itu cerita waktu itu dia datang ke venture capital ini, terus nggak mau invest gitu ya, banyaklah yang nolak mereka. Pengacara besar di Indonesia juga pernah cerita kayak gitu kan. Nah, terus employment less than 30 people, 30 people, yang masih kecil, scale with technology most of them. Jadi ini yang kita lagi bicarain teknologi startup digital berarti. Nah, terus revenue-nya ya kurang dari $10 juta per tahun. Terus ya fokus sama satu problem, inovasi atau disruptif. Dia itu bisa memotong cara mengubah kebiasaan yang udah umum gitu. Iteratif dan research based. Jadi startup digital itu atau startup biasanya itu selalu dimulai dari R&D, selalu memulai untuk meluncurkan produk. Bahkan kita mau, misalnya teman-teman produksi ikan asin tadi ya, mungkin saya mau contohin ikan asin tadi. Nah, itu mesti di research nih kalau mau di launching penjualan di daerah tertentu, harus survei dulu marketnya, apakah mereka bisa menerima ikan asin yang jenis mana, apakah mereka logistiknya bisa atau tempatnya bisa menampung stok ikan asin untuk distributor di sana dan lain sebagainya. Seketika udah dapat datanya, kemudian baru eksekusi. Nah, biasanya startup selalu dimulai dengan R&D dulu. Nah, untuk pengembangannya, kita mau bikin ikan asin ini supaya bisa diimport. Berarti apa dia yang mesti disiapin? Wah, dicek dulu. Terus daerah mana yang kira-kira banyak orang Indonesianya yang bisa terima, pasarnya bisa terima, kayak gitu-gitu. Oke, boleh dilanjut? Oke, ini yang tadi udah saya sharingin ya. Ini ada exponential growth. Jadi kalau misalnya standar company itu flat, maksudnya dia naik, tapi ya perlahan seperti itu, termasuk IT solution saya ya, karena saya kan custom, orang mau bikin web apa, saya bikin, terus dia mau bikin aplikasi apa, saya bikin. Nah, itu tuh berkembang, saya punya omset terus bertambah, tapi beriring itu juga karena project terus banyak, jadi saya harus punya karyawan nambah juga, gitu. Tapi sementara kalau startup mungkin tertatih-tatih ya awalnya, tapi begitu dia naik, karena tadi dia tuh fokus sama satu solusi, fokus sama satu problem, kemudian pengembangan dari solusi itu bertahap, maka dia naiknya bisa signifikan, kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini yang tadi Bang Akbar bilang, perjalanan startup itu kalau nggak sama inkubator atau akselerator itu panjang, nggak tahu nyampe mana tuh. Kayak gini gambarannya gitu. Jadi nggak berujung. Kenapa? Karena nggak dibantu, nggak ada lingkungan, nggak bisa sharing sama teman-teman yang seperjuangan, kemudian nggak ada yang ngejar-ngejar deadline. Oh, ini mungkin waktu dulu
untuk ikan asin naik kelas untuk fishbox.id. Wah, mau bikin packagingnya, terus ada tugas ini, ada tugas kuliah, atau ada kerjaan ini, ada, wah ditunda-tunda, ntar dulu ya, iya. Kalau lagi on fire, habis dengerin siapa, oh ya yuk kita harus maju nih. Wah, tapi kalau di inkubator, wah ini harus dikumpulin saat kapan, ini harus dikumpulin saat kapan. Jadi ya seru dikejar-kejar, jadi bisa memperpendek jalan panjang ya seperti teman-teman lihat ini nih. Ada yang merasa begitu nggak di sini? Ada nggak kira-kira yang merasa sangat tidak nyaman? Yang Oke, kita lanjutin ya. Next. Nah, ini dia. Kalau teman-teman di fase belajar, di fase yang bertumbuh, teman-teman akan merasakan tentu dengan senang hati. Kenapa? Karena itu adalah mimpi kalian semua yang kalian bangun. Tapi along the way, sejalan dalam perjalanan itu kayak setan ngikutin gitu. Maksudnya, wah dikejar-kejar ini, wah ketakutan, oh ini udah bener belum ya? Wah ini diterima sama market nggak ya? Oh ini people willing paid nggak buat solusi yang kita udah kasih? Wah ini sustain nggak ya? Terus ketika kita butuh investor, wah nanti investor suka nggak ya sama produknya. Nah kayak gitu-gitu tuh kayak setan gitu teman-teman, bukan dalam kutip yang buruk ya, tapi maksudnya ya dia bilang I am dead, I've been for a long time at your side. Jadi nungguin kita semua nih sampai punya perasaan yang bahwa semua deadline, semua kejar-kejaran, semua proses yang nggak enak di dalam suatu inkubator ataupun di dalam proses bisnis teman-teman itu adalah satu proses. Jadi perjalanan yang harus dihadapin. Nah, sampai teman-teman bisa memandang perjalanan bisnis teman-teman seperti itu, ini setan udah nggak ada lagi gitu. Jadi ya kesusahan tetap ada, tapi karena cara pandangnya udah asik, udah tahu bahwa ini baik buat kita, baik buat teman-teman, ya jadi jalaninnya juga udah lebih oke gitu. Oke, bisa lanjut? Nah, teman-teman, ini stage yang aku mau sharing nih ke teman-teman semua. Ini cuman ketutup ya. Jadi kalau di bagian ini saya coba ngegambarin gimana perjalanan dari idea sampai product launch. Nah, biasanya dari idea sampai product launch itu benar-benar memperlihatkan sisi early stage banget nih. Jadi masih bisa berubah, masih bisa pivot. Nah, ini bicara hubungannya mengenai budaya, kesempatan yang ada sama talent saat itu. Jadi kita tahu bahwa startup itu adalah produk market fit. Jadi di mana produk teman-teman itu ketemu dengan orang dan partner yang betul di momen yang tepat. Nah, aku contohin soal Gojek lagi ya. Kalau Gojek waktu itu launching nggak di atas tahun 2010, di mana Android udah murah, udah ada yang 700.000, udah ada yang 800.000. Dia kan mulai powernya itu tahun 2013, teman-teman, 2014 udah mulai masuk funding seriesnya. Nah, sebelumnya mereka benar-benar jalanin bisnis sendiri dari modal mereka sendiri. Nah, Alamanda, IT pertamanya Nadim itu kan dulunya kerja di Kartuku. Nah, terusnya ikut Gojek, bikinin aplikasi. Awalnya nggak pakai aplikasi, cuman sebatas mereka support customer ketemu ojek dengan enak kayak gitu. Nah, kemudian dengan berjalannya kebutuhan itu dan mereka udah bisa yakin bahwa bisnis ini jalan. Jadi kalau bisnis ini jalan, diinvest itu mereka bisa akselerasi, bisa lari. Tapi kalau nggak diakselerasi, jalan bisnisnya, ada profit, ada. Tapinya lama gitu. Kalau ada invest, diinjek, bisa cepat, bisa lari, tapi kapasitas mereka udah disiapin. Nah, kayak gitu. Nah, jadi waktu tahun 2010
2013 itu mereka masih belum dikenal, belum usernya juga belum banyak. Tapi di masa-masa itu Android udah murah teman-teman, gitu. Jadi waktu kalau kita pikirin contoh kayak Toko Bagus itu startup awal-awal waktu di mana kita tuh belum tahu startup itu apaan ya, udah masuk ke Indonesia. Itu mereka Toko Bagus bisa dibilangin yang sekarang diakuisisi sama OLX, tapi kita berpikir bahwa diakuisisi untuk dimatiin gitu. Nah, jadi waktu itu internet masih mahal, orang nggak punya teknologi yang mendukung mengakses internet segampang itu. Di tahun Toko Bagus ada ya. Nah, makanya sekarang Gojek bisa booming ya karena dia produk market fit. Dia ada di momen yang tepat ketika ketika Android itu di Indonesia udah murah banget gitu. Jadi semua orang bisa pakai, penetrasi dia bisa cepet banget gitu. Nah, kemudian dia punya dana untuk mengakselerasi itu. Nah, teman-teman pastikan produk teman-teman itu fit di momen yang ada, kayak gitu. Nah, itu kita bilang early stage itu masih di ideation. Nah, zaman dulu investor dari ide aja dia udah mau invest. Tapi kalau sekarang, apalagi masa-masa pandemi ini, mereka wait and see. Founder siapa yang kuat, founder siapa yang bisa mengarungi masa susah ini, tapi bisnisnya survive, dialah yang bakalan dilirik. Udah nggak segampang itu lagi investor nginvest di idea. Ada nggak? Ada. Tapi dengan network tertentu, kemudian dengan produk yang tertentu, kemudian yang dilihat yang pertama adalah foundernya juga, karena rata-rata investor maupun dari angel ataupun venture capital, bahkan di stage mezzanine ya teman-teman, itu mereka invest nggak cuma di produk number 2, tapi mereka lihat siapa orang di belakang bisnis ini, artinya foundernya gitu. Jadi itu nanti kita ngobrolin lebih panjang. Nah, kemudian untuk di masa early stage teman-teman itu adalah valley of death. Jadi makin jauh perjalanannya, nah itu makin potensi untuk gagalnya makin besar. Nah, gimana cara untuk menghindari kegagalan? Ya belajar dari banyak orang dan berkomunitas, tentunya ada di wadah yang tepat gitu. Nah, karena biasanya orang gagal itu nggak punya mentor. Maksudnya gagal itu kita anggap sesuatu yang salah, fatal, terusnya sebenarnya itu bisa dibantu dari dikasih tahu sama orang sebelumnya gitu. Nah, saya pernah ada di kondisi itu. Kenapa? Karena saya nggak punya mentor waktu itu. Nah, nggak punya founders toolkit. Jadi seorang founder itu mesti apa sih yang kita harus miliki, gimana teman-teman memegang leadership ketika partner kalian itu adalah partner, bukan anak buah, kayak gitu. Terus resources untuk membuat produk itu ada, resourcesnya baik dana ataupun tenaga, itu gimana, kayak gitu. Nah, itu menentukan banget. Nah, terus untuk masuk komersil biasanya perlu tergabung dalam inkubator, funding letter, stage resource. Nah, itu udah produk sukses tuh teman-teman, bisnis sukses juga. Nah, boleh kita lanjutin? Nah, itu tadi udah dijelasin, boleh lanjutin lagi. Nah, terus nih, ini adalah ilustrasi. We need to beat them if you're going to survive. Jadi kalau misalnya teman-teman berada di menjalankan bisnis, harus siap berkompetitor. Tapi pilih-pilih mana kompetitor, mana partner yang bisa berkolaborasi, mana kompetitor yang bisa dikolaborasi juga. Gitu. Jadi medan perang yang benar-benar harus kalian kenali, karena kalian yang tahu bisnis kalian itu seperti apa, resikonya seperti apa, gimana membuat besar dengan cara berkolaborasi. Gitu. Nah, itu cara mengalahkan pasar gitu, mengakuisisi pasar. Oke, boleh kita lanjut? Oke, nah ada nggak yang pernah nggak teman-teman mengalami fase ini? Terus gimana nih gitu? Kalau belum pasti kalian ngalamin. Kalau udah ya hadapi, lewatin. Ini bisa di fase ini bikin kita wah
ini gimana nih caranya, apalagi kalian udah punya cost, udah ada burnout, kalian harus punya revenue. Nah, terus kalian dapat investornya menuntut kapan BEP-nya dia gitu. Nah, ketika udah masuk investor, udah masuk duit orang, ada tanggung jawab lebih nih kayak gini nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Tadi saya lihat ada yang tanya. Nah, ini sampai saya tulisin ilustrasi gini. Wah, di momen kayak gitu, waduh, gue ngapain bikin kayak ginian ya gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Kalau udah ngalamin begitu, selamat, itu fase yang memang normal dan harus dilewatin. Kalau udah ngelewatin ini dengan selamat teman-teman Anda adalah, teman-teman semua adalah founder dan co-founder sejati, entrepreneur sejati. Kalau ngelewatin ini. Tapi kalau ada pertanyaan ini terus akhirnya jadi pivot, jadi karyawan, nah itu panggilan, berarti panggilan hidup. Kita nggak bisa bilang orang sukses harus jadi entrepreneur. Orang bisa sukses dengan karir yang dia tempuh, dengan dia kontribusi dimanapun dia berada. Jadi ibu rumah tangga pun kontribusi. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh, kalau kecuali kita menghubungkan bahwa sukses itu membangun sesuatu, menghasilkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, terus tidak bisa dilakukan itu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nur. Halo Mbak Temi, mau bertanya menurut perspektif Mbak, apabila startup yang berfokus pada produk, apakah bagus untuk menjual produk masih di step R&D, produknya belum 100% siap, namun mengingat finansial tidak stabil, menjual produk untuk mendapat keuntungan. Oke, jadi kalau R&D-nya belum selesai, tapi belum siap, tapi udah harus jualan gitu ya, sebenarnya itu kayak test market sih. Tinggal kamu tentuin aja jumlah produksinya dibatasin gitu. Jadi nggak apa-apa. Yes, validasi. Jadi boleh aja paralel. Memang bagusnya R&D dulu, tapi gini, seperti pada prinsipnya lu terlalu banyak mikir, terlalu banyak menghitung, nggak eksekusi, nggak bagus juga. Tapi kalau di keadaan the power of kepepet, saya butuh duit nih, harus jualan, nggak apa-apa. Tapi bijaklah dalam jumlah produksinya, gitu. Siap. Oke. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Ini mohon maaf ini Mbak, kayaknya boleh. Semangat sekali. Boleh untuk Yusroni mau voice tuh? Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Boleh, siap. Sehabis Yusroni nanti ada Ayo Speak Up ya. Nanti boleh voice, boleh juga dibacain di chat. Terima kasih. Silakan Yusroni. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ibu. Jadi saya ingin Ibu untuk sebenarnya ketika kita masih tahap yang baru banget merintis, itu kapan sih waktu yang tepat untuk kita itu kayak siap untuk ke investor? Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan ini kan materinya terkait dengan angel investment ya. Nah, jadi yes tentang dan juga belum pernah mendengarkan pengalaman dari CEO yang benar-benar sudah mendapatkan pendanaan. Saya ingin bertanya gimana sih Bu cara kita itu mendekati investor itu, apalagi kan setahu saya itu angel investor kan biasanya dari kalangan Bu biasanya gitu. Nah, kemudian dana yang digunakan juga terbatas kayak gitu. Menurut Ibu sendiri, yang pertama bagaimana cara mendekati? Dan biasanya dividennya itu kayak gimana sih Bu? Sebenarnya kan emang itu tergantung dari kesepakatan antara si founder dengan investor. Nah, saya tuh nggak tahu gimana sebenarnya, apakah harus founder itu 70%, apakah si angelnya itu 30% gitu. Nah, kemudian untuk yang startup yang masih awal itu, apakah baiknya funding pendanaan itu lebih baik itu bootstrapping atau malah kita mendapatkan angel investor, atau malah baiknya retail? Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Yusroni. Pertanyaannya bagus sekali nih, Mas Yusroni ya. Oke. Ya, aku
Aku udah siapin tuh kebetulan slide-nya, boleh di nextin aja langsung ke ini. Terus masih terus lagi. Nah, ini kita berarti masuk ke sini nih pertanyaannya. Kapan siap diinvest? Boleh lanjutin dulu sebelum saya jawab pertanyaannya, saya jelasin dulu ya. Ini Ya, boleh adalah Mbak, dilanjutin aja dulu mungkin. Ini ada stage yang teman-teman mungkin juga udah tahu. Ini ada 5 stage. Ya, biasanya ada di seed capital. Jadi seed capital tuh bahkan kita juga ada pre-seed sebenarnya. Cuman di Indonesia ini udah mulai berkurang tuh pre-seed. Pre-seed itu orang yang baru menghayal ide, kayak misalnya teman-teman kalau dari pengalaman saya bikin acara itu di Startup Weekend, mereka tuh datang sendiri-sendiri, terus ada yang nggak tahu startup itu apa, ada yang nggak tahu ini mau ngapain sih, pokoknya ikut aja mau belajar gitu. Nah, dari situ dikasih tahu bahwa coba cek ada problem nggak di sekitar. Jadi benar-benar dari ide. Nah, penjurinya biasanya mereka adalah orang-orang yang pernah diinvest atau investor. Nah, bahkan dari ide begitu ternyata ada pesan nih ke penyelenggara, tolong dong yang startup itu bagus, yang ini bagus, saya mau kenal gitu. Jadi baru ide aja, itu tim juga baru dibentuk saat itu, nggak kenal juga satu sama lain. Waktunya cuma 3 hari dari ide sampai bikin prototipenya. Itu prototipenya juga kita membebaskan mereka apakah mau nulis di pakai spidol di HVS, oh ini nanti kayak gini solusinya. Ya namanya juga draft gitu. Nah itu aja udah ada yang mau funding. Nah itu stage pertama. Biasanya namanya kita bilang early stage funding. Nah itu ada dibagi lagi, ada pre-seed, orang masih ide tadi, masih ngayal-ngayal, terus seed, orang yang punya ide tapi udah punya tim, udah bisa eksekusi, nah itu seed. Nah, terus masuk lagi angel investor untuk funding, itu sebenarnya poin 1 sama 2 bisa dilakukan sama angel investor. Bahkan venture capital juga ada, contoh yang di Indonesia ini adalah Orbit. Orbit itu adalah gabungan dari Kejora dengan SBI investment dari Jepang. Mereka Kejora itu invest hanya di series A. Series A itu minimum $1 juta. Nah, jadi kalau untuk early stage mereka nggak bisa funding. Mereka bikinlah Orbit namanya. Nah, Orbit ini menginvest startup itu dari ide bahkan gitu. Tapi ya mereka harus sudah punya prototipenya juga. Nah, kemudian yang keempat setelah series tadi itu ada mezanin namanya. Mezanin itu juga banyak polanya. Ada yang menyebutnya series A sampai F. Ada juga yang crowdfunding. Jadi si venture capital ini venture yang gabung-gabung invest di stage yang sama gitu. Itu mungkin udah terlalu besar juga ya, namanya mezanin. Nah, kemudian yang kelima itu adalah IPO. Jadi kemarin kalau teman-teman nanti mau cek di YouTube-nya Nakama juga ada, itu kita punya Investor Insight. Nah, itu dia kita tanyain. Nah, investor itu sukanya startup atau company yang kayak gimana? Apakah dia yang profitable company atau yang IPO gitu. Jadi semua investor jawabnya itu company yang IPO atau yang punya exit strategy. Jadi exit strateginya tentunya diakuisisi atau IPO. IPO itu maksudnya kayak sahamnya dijual secara publik gitu, masuk sekuritas. Kenapa mereka nggak milih profitable company sih? Kan secara bisnis, founder, owner, tim harus berpikir bahwa bisnisnya profit. Tapi secara investment, secara pemilik dana, investor, mereka harus berpikirnya sahamnya, valuasinya harus naik terus. Mau dia profit atau enggak. Contoh, kita ngomongin Gojek lagi, karena Gojek informasinya kamu bisa browsing sendiri. Nah, Gojek itu sampai tahun 2030 dia masih rugi, teman-teman. Dia bilang setelah tahun 2030 dia baru ada profit, baru ada profit, dia baru bisa profit.
gitu. Tapi kenapa dia bisa sampai dekakorn? Dia nggak pernah bilang loh investor dia rugi. Karena apa? Karena valuasi dari investmentnya naik terus, sementara memang burnout-nya memang tinggi banget karena dia penetrasi besar-besaran kan, dia bikin di luar juga, dia masuk ke Singapura, dia bikin di India juga gitu-gitu. Nah, jadi kalau teman-teman hitung awam-awaman aja gitu ya, mereka ngambil sharing, bisnis model mereka kan sharing rate. Mereka ambil 20%, mana cukup buat BEP-in ini investor miliaran triliunan gitu, 20%. Mau berapa juta transaksinya per hari usernya gitu, mau berapa ratus juta per hari untuk mengcover itu, nggak mungkin, benar juga. Memang secara profit belum profit gitu kan. Nah, inilah yang teman-teman akan pikirin kita di modul apa financial projection ini untuk ngitung burnout. Tadi kan Mas Yusroni itu nanya kapan sih kita butuh investment. Ketika teman-teman udah punya burnout itu satu cost yang harus ditanggung, yang harus dikeluarkan, nggak bisa nggak dikeluarkan. Jadi kalau teman-teman saat ini masih pakai tenaga sendiri, energi sendiri, dan skill sendiri, harusnya itu jadi modal kalian. Gitu. Jadi nanti saya juga bantuin gimana sih cara kita nge-split persentase ya. Nah, boleh dilanjutin? Wah, ini tuh ininya pecah ya. Oke, nah ini adalah gambaran ininya nih, pembagian kategorinya. Jadi kapan sih oleh siapa nih? Angel ada F and F. Sebenarnya kalau lucu-lucuannya tambah F1 lagi, triple F. Jadi family, friend, and full. Tapi saya makainya 2F aja. Kenapa begitu nih? Biasanya orang-orang terdekat. Kocek sendiri, orang tua, temen. Ayo mau nggak modalin ini usaha saya gini-gini. Nah, kayak gitu. Kalau full itu maksudnya orang yang mau aja ngasih duit, dibodohin gitu. Nah, menurut saya itu sih bukan dibodohin ya, itu sih orang yang percaya gitu, percaya. Jadi dia lihat karena dia tahu kamu, dia kenal kamu, maka dia mau percaya. Nah, ini juga yang terjadi sama venture capital nih. Saya mau masuk di sini. Jadi venture capital invest bukan cuma di company-nya, tapi di personality orang itu. Jadi tahukah teman-teman, waktu saya punya project Nakama, itu kita kan 1 bulan full, kemudian jadi pertamanya itu 60 startup, kemudian ke kurasi alam karena tugas-tugas yang nggak bisa diselesaikan, tinggal 30. Nah, dari 30 itu keseleksi lagi, hanya 15 yang bisa kita ketemuin, yang menurut kita dari semua pertumbuhannya, dari semua growth-nya, dari semua komitnya, itu bisa diketemuin sama investor. Nah, dari 15, cuma 4 yang masuk due diligence, dimentorin langsung sama si venture capital. Nah, mereka yang dimentorin langsung sama venture capital, itu dilihat selama mentoring 40 hari itu, gimana pertumbuhannya, bisnisnya, bisa nggak jalan tanpa diinvest. Jadi kalau bisa jalan tanpa diinvest, udah pasti diinvest, nggak burn uang investor, karena dalam prinsipnya, sekarang investasi itu kan bukan hutang ya, tapi teman-teman mesti tahu banyak venture capital yang menerapkan loan, pinjaman juga gitu. Jadi mesti hati-hati banget gitu, pilih-pilih venture capital. Terus mereka yang udah di fase itu, mereka melihat personality-nya. Kenapa sih produknya bagus kalau personality orang itu jelek? Karena ketika kalian diinvest sama venture capital maupun angel investor, kalian akan stick dengan orang itu selama 10-15 tahun. Jadi kebayang nggak itu kayak marriage, kayak perkawinan, nggak bisa cerai. Jadi kalau misalnya ada satu konflik nggak bisa diselesaikan, ya ya begitu aja terus gitu, jalan aja terus. Nanti berimpact kepada partnership-nya jadi nggak sehat gitu. Kalau dengan visi biasanya banyak hal buruk yang bisa terjadi. Kalau misalkan
terlihat bahwa startupnya memang ditemui tidak bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, itu bisa masuk legalnya mereka, bisa diambil semua atau diproses dengan banyak segala macam gitu. Jadi perlu nggak ngembalikan uang venture capital kalau dirasa gagal? Nggak perlu, tapi ada proses untuk bisa ditetapkan nggak perlu. Ada proses yang panjang, due diligence dari mereka. Bener nggak emang ini nggak jalan, betul nggak memang harus perlu diinjek lagi segala macam, itu due diligence-nya perlu proses yang sangat panjang gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan kapan siap diinvest, tanyakan diri sendiri dengan partnernya dan bisnisnya, apakah ada burnout yang harus ditanggung. Kalau ada burnout yang harus ditanggung, berapa roadmap-nya, berapa panjang roadmap-nya gitu. Jadi misalkan saya punya fixed cost karena ini produksi barang, jadi harus ada tempat, harus ada listrik yang dinyalain, harus ada operator, ya ada orang yang digaji gitu. Nah, itu namanya burnout. Nah, kalau dimasukin duit seberapa, itu buat berapa lama. Terus itu untuk mengakuisisi customer berapa atau menghasilkan customer berapa. Itu benar-benar harus dihitung. Nah, saat itulah teman-teman butuh yang namanya investment gitu. Nah, yang selanjutnya early stage, later stage, IPO itu udah makin tinggi lagi kayak gitu. Oke, boleh kita next. Nah, ini juga bisa dilihat. Ini biasanya dari idea, co-founder stage, family and friends, itu masih early, belum ada apa-apa, belum dapetin profit apa-apa. Jadi uangnya pun kalau menggunakan uang masih terus diputerin di situ. Bahasa sederhananya. Nah, setelah seed round sampai ke depannya baru tuh pembagian persentasenya gitu. Nah, terus lanjutin selanjutnya. Nah, ini tadi when you need investment and how. Nah, ini pertanyaannya pas banget sama yang tadi, gimana caranya ikutin program-program yang menjembatani dengan investor pertama. Yang kedua, ikutin kompetisi-kompetisi, cari tahu bukan investasi, cari tahu informasi mengenai dana hibah, dana-dana yang bisa diakses untuk mendukung kalian punya bisnis gitu. Nah, itu bisa aja kayak waktu dulu saya suka ikut kompetisi-kompetisi. Nah, biasanya tanyakan sama inkubator setempat, inkubator biasanya relasinya juga banyak, suka mengadakan program-program. Nah, itu bisa ada di inkubator kalian sendiri gitu. Nah, ini bagaimana sih cara pembagian persentase founders? Nah, boleh next. Nah, ini teman-teman di Indonesia nomor 3 itu yang utama. Tapi yang sebenarnya adalah 1, 2, 3 dengan urutan yang teman-teman lihat. Jadi orang yang punya ide, dia visioner, dia tahu melakukan ini bagaimana, dia tahu memilih partner siapa yang mau bekerja sama dengan dia, dengan kompetensinya, kemudian bisa make it happen lah gitu. Dia yang pegang itu. Jadi kalau misalnya teman atau partner 1, 2 dalam timnya tumbang, tinggal dia sendiri, dia tetap bisa jalanin itu dan rekrut lagi yang lain. Jadi orang ini memang bukan bisa single fighter, tapi karena dia memang yang menelurkan ide itu, yang tahu bagaimana ini bisa jalan, yang dia bisa melihat overview dari mimpi dan solusi dan problem yang mau dipecahkan itu apa. Nah, ini ide. Makanya kalau dalam startup itu disebut founder, co-founder, artinya yang satu founder itu dia membentuk core-nya. Dia tahu core-nya. Nah, begitu partnernya masuk, co-founder namanya kan, co-founder ini dia membantu melengkapi apa yang belum kepikiran sama foundernya. Nah, mereka bekerja samalah dengan tim. Nah, yang kedua, orang yang bisa mengeksekusi ini. Misalkan, teman-teman punya ide apa, tahu solusinya seperti apa atas problem yang mau diselesaikan, sehingga market validasinya juga udah jelas. Kemudian yang eksekusi bikin siapa nih? Kalau produk misalnya yang ngejahit, yang kalau produk baju, kalau ikan asin tadi siapa yang nyariin ikannya, kemudian sampai memproses itu jadi gitu, eksekusinya. Kemudian yang ketiga yang punya dana. Nah, yang punya dana ini yang paling terakhir. Kalau di Indonesia
biasanya orang-orang yang punya dana, mereka merasa mereka yang memiliki porsi lebih besar. Nah, teman-teman coba cek di mana teman-teman punya posisi ini. Nah, disinilah bisa menentukan persentase. Untuk orang yang mengeksekusi, 10% udah bagus banget. Ini bukan omongan saya, ini ngomongan banyak VC dan angel investor. Source-nya bisa teman-teman dapetin di YouTube-nya Nakama. Boleh kalian lihat tuh, itu venture-venture yang udah, ya salah satunya Foreign Capital, dia invest Grab. Jadi dia punya 200 lebih startup internasional yang dia invest. Nah, dia ada di Indonesia, perwakilannya di Indonesia ada. Nah, jadi untuk di kultur kita di Indonesia, orang yang punya dana yang lebih. Makanya itu teman-teman dalam hal ini mesti punya pandangan, bukan kita di luar negeriin gitu, tapi harus punya pandangan bahwa kita sesuaikan tapi enggak mepet banget. Kenapa begitu? Kalau kalian adalah di startup yang future-nya diinvest banyak stage, maka yang punya ide itu harus 70%. Yang eksekusi 10%, 20% udah bagus banget. Yang punya dana 10% atau 20% udah bagus. Ini untuk awal. Nah, ketika masuk funding yang lain, funding berikutnya, maka itu semua turun tuh nanti. Yang punya ide, yang eksekusi, yang punya dana pertama, nah valuasinya juga naik, kalian juga dapat dana baru, sahamnya akan tercetak baru, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman dari awal udah, oh ini saya bertiga, bagi rata aja, berempat bagi rata, ini ya yang kesulitan yang kalian temuin ketika investor masuk. Jadi kalau visi masuk ini, kalian berapa persen ditanyain gitu. Oh kita berempat, jadi kita bagi 4, 25. Terus foundernya yang mana? Oh iya saya Pak, foundernya. Founder, oke. Sekarang pasti kalian dibilang gini, kalian analogikan ya, saya masuk. Kemudian saya masuk, pemegang keputusannya siapa nih? Maksudnya saya mau bicara sama siapa? Dia harus ngomong sama yang sahamnya paling gede untuk mengambil keputusan ya. Bisa bergabung kalau kalian rapat pemegang saham kayak gitu-gitu. Tapi biasanya investor itu akan masuk melihat foundernya berapa persen kayak gitu. Nah, kemudian kalau venture capital dan angel investor yang memang sering main di investasi startup, mereka tuh nggak mau lebih dari 20%, teman-teman. Kenapa begitu? Karena kalau round kalian terus naik, berarti kan investor kalian naik bertambah. Terus yang running siapa? Kalau kalian malah yang punya jadi 10% atau 20%, masa mereka? Gitu. Jadi hal-hal seperti ini adalah krusial yang kalian perlu tentukan sebelum adanya tahapan lebih lanjut. Jadi kalau uang masuk baru ngomongin ini sama tim, itu bisa ribut. Kalau belum ada uang udah santai ya. Udah santai, wow, gampang lah percaya. Entar kalau ada uang masuk, bisa ribut tuh. Bisa nggak jadi startup. Oke ya. Kapan baiknya? Kalau menurut saya, buktikan dulu pada diri sendiri, tim dan market bahwa bisnis kalian jalan dengan cara bootstrapping. Jadi investasi itu ada untuk mengakselerasi kalian. Jadi kalian tuh punya bensin buat jalan, buat ngebut, buat lebih cepat, buat lebih berkembang. Tapi kalau kalian pikir burnout-nya nggak ada, energi masih kita semua sama-sama, skill dan eksekusi masih kita sama-sama, itu dicatat aja. Jadi patungannya itu jelas gitu, patungan energi, patungan effort itu jelas. Terus kapan nih, yuk kita bangun ini 2 tahun ya, kalau 2 tahun ini nggak ada kemajuan, ini jadi punya siapa, itu harus diomongin tuh dari awal. Saya nggak bisa nunggu lebih dari 2 tahun atau apa, nah semua harus ditaruh semua ekspektasinya di situ. Jadi kalau kalian bertiga atau berempat, yang satu ekspektasinya apa, yang satu ekspektasinya apa, terus effortnya berapa waktu, berapa pekerjaan apa yang ditanggung di situ. Kalian bisa nggak keluarin uang sama sekali, tapi kalian pasti ada effort, dan effort itu adalah value, itu ada modal kalian gitu. Jadi bukan berarti orang investment masuk terus bayar kalian gaji atau utang kalian yang belum terbayarkan. Mereka investasi masuk untuk ke depan, untuk per dia masuk dan planning budget ke depan kayak gitu. Nah, boleh
lanjut atau mau langsung ada yang jump in buat nanya? Boleh juga. Lanjut dulu mungkin Mbak ya. Oh, lanjut dulu. Nanti ya, baru kita habiskan sesi tanya jawab aja. Oke. Terus lanjut, ini 2 soft skill yang menurut saya sendiri dengan pengalaman saya mentoring beberapa startup dan menjalankan banyak program, 2 soft skill ini aja yang founders harus miliki, yang lagi cari investor ataupun enggak ya menurut saya. Boleh dilanjut? Ini dia. Yang pertama, positive thinking. Kalau positive thinking itu udah pasti melahirkan ketangguhan, tidak mudah menyerah, solving maker, fokus, melihat peluang, analitik, critical thinking, big vision, dan XMAL, sama konsisten. Jadi teman-teman, resepnya untuk bisa memiliki tangguh, tidak mudah menyerah, itu cuman positive thinking. Jadi kita nggak perlu, saya harus tangguh sendiri, tidak mau itu hasil ketika teman-teman positive thinking gitu. Nah, seorang founder itu big vision and act small. Jadi apa yang dia lakukan? Kita contohin lagi Gojek ya. Gojek itu waktu awal-awal sesimpel dia cuma ngubungin tukang ojek sama customer-nya, sama orang yang butuh transportasi. Udah itu aja neponin, bikin janji, bikin janji, udah small, itu aja dia looping terus. Datanya udah banyak, penggunanya udah banyak, dia udah menggunakan tools yang lain, diolah ke lebih lagi, tambahin ini, bisa sejalan dengan ini berarti jasa-jasa titip makanan, waktu itu kan jasa titip makanan. Nah, dia kan GoFood, GoSend. Terus karena dia punya big datanya nambah lagi, bisa nge-tracking toko, bisa nge-tracking ini. Makanya sampai saat ini dia mengakuisisi Moka untuk sistem payment-nya dia, dan banyak hal yang dia lakukan gitu. Jadi, act-nya small, tapi memiliki big vision. Kayak gitu. Nah, big vision ini yang membantu teman-teman juga bisa pivot. Misalkan, banyak sekali teman-teman bisnis yang pada saat pandemi awal-awal, mereka langsung berubah. Contoh ya, kita ngomongin makanan nih, udah nggak bisa, apalagi PSBB tuh sampai 2 bulan, 3 bulan ya, itu mereka yang dine-in gimana tuh? Waduh, kayak kita kasih contoh Esteller ya, Esteller 77. Itu dia bulan pertama nggak bisa, restoran nggak buka, dia langsung di bulan pertama itu dia ngeluarin produk frozen, teman-teman, dan semua hampir semua kuliner yang aware ya, mereka semua daftar di logistik online, bisa masuk ke Tokopedia, bisa masuk ke Gojek online gitu, Gojek dan Grab gitu kan. Nah, jadi teman-teman ngelihat ini kalau enggak kalau enggak memiliki big vision, enggak bisa melihat suatu peluang, akan susah buat pivot. Enggak, saya punya prinsip bisnis saya begini. Saya punya standar, jadi egonya tuh yang ditaruh nomor 1, kemudian alasannya adalah ini standar saya, ini value saya nggak mau ngubah, nanti berubah dong jadi ini. Ya, kita perlu tahu teman-teman, entrepreneur itu mengenai bisnis. Pokoknya cash is a king, gitu. Jadi kadang kita perlu keluar dari core untuk mendapatkan keuangan yang survive. Karena yang teman-teman biayai nanti nggak diri sendiri, dampaknya udah ada partner, udah ada karyawan, udah ada vendor yang bergantung cash flow keuangannya di sana. Jadi sebagai founder, sebagai owner, berpikirnya adalah cash is king. Nggak apa-apa, itu sebabnya banyak perusahaan punya lini-lini bisnis. Contoh ya, Indomie aja bikin produk lain yang lebih murah, ada namanya apa gitu kan. Terus produk apa yang premiumnya, kemudian dia mau jangkau market yang lain, dia buka namanya produk lain, padahal mirip, produknya juga bisa dibilangin sama gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua, boleh dilanjut slide-nya, yaitu leadership. Nah, ini penting sekali bahwa seorang founder dan co-founder memiliki leadership. Boleh nggak berinteraksi di chat? Apa sih pengertian leadership buat teman-teman gitu?
Boleh teman-teman yang mau chat ataupun yang mau bicara langsung tentang leadership itu seperti apa dan menurut paradigmanya teman-teman, boleh. Oke, sambil nunggu kita lanjut aja ya. Boleh, masih malu-malu ini Mbak. Oke, ini adalah struktur jenis kepemimpinan. Jadi teman-teman lihat kalau company pada umumnya konvensional itu ada pemimpin dan bawahannya. Jadi kalau teman-teman membangun usaha di zaman dulu, karyawan membangun mimpi bosnya. Ya memang karyawan itu sendiri punya mimpi pribadi dia. Dengan bekerja di perusahaan, membangun mimpi orang, dia membangun diri dia sendiri karena dia digaji gitu. Jadi segala keputusan juga dari atas ya, kita berusaha untuk menemukan inovasi, tapi itu dieksekusi atau enggak tergantung approval atasan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau teman-teman dan perusahaan milenial kebanyakan sekarang yang sering kita sebut startup, itu modelnya adalah yang teman-teman lihat di bawah gitu. Jadi horizontal struktur. Nah, itu teman-teman kebayang nggak? Teman-teman punya partner. Itu gimana cara kepemimpinannya? Kan kalian bukan membosi satu sama lain. Jadi ini perlu dieksekusi yang benar. Kalau enggak, nanti gua kan bukan bos lo. Gimana sih? Lu bosi banget sih. Jadi bentang-bentang CEO-nya nyuruh-nyuruh gitu. Nah, dalam partnership kita nggak ada tuh yang yang nyuruh-nyuruh. Ada juga melengkapi. Kebetulan teman kita ini belum bisa mengejar deadline-nya, jadi tanya kendalanya apa. Nah, kalau dia punya kendala, keteteran ini itu, bukan karena nggak bertanggung jawab ya, karena ada satu kendala, teman-teman harus backup. Teman-teman itu harus dibantu karena partner. Nah, sebaliknya juga begitu, ketika teman-teman lagi nggak bisa, keteteran, perlu di backup, partner gunanya itu menolong. Jadi untuk menanyakan gimana progres kita nih, kenapa lu lambat, ada kesalahan atau kekurangan di mana, atau kendala apa yang bisa kita bantu, kayak gitu komunikasinya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di leadership itu ya mindset, decision, disiplin, sama habit. Keempat ini berhubungan sangat erat. Pertamanya kita baca dari bawah, habit. Habit adalah kebiasaan. Kebiasaan ini sesuatu yang memang harus dibiasain dari yang tadinya teman-teman nggak biasa. Apa sih yang perlu dibiasain? Itu ditulis. Nah, dari kebiasaan akan menciptakan disiplin. Contoh ya, kita simpel aja ngomongin buang sampah. Buang sampah. Kita tahu nih, kalau nggak ada tempat sampah, mendingan tuh sampah dibawa aja deh, dimasukin ke tas. Itu jadi kebiasaan. Akhirnya teman-teman jadi disiplin, nggak buang sampah sembarangan. Nah, nggak buang sampah sembarangan secara disiplin, itu adalah suatu keputusan teman-teman. Nah, keputusan itu terjadi karena punya mindset teman-teman gitu. Nah, boleh dilanjut? Nah, ketika teman-teman sudah punya mindset yang benar, nah, teman-teman akan memiliki 4 kekuatan ini di leadership yang baik. Yang pertama, udah pasti bisa locate opportunity. Artinya, misalkan dari kemarin ada pandemi, terus bisnisnya nggak nyambung dan nggak bisa berjalan di pandemi ini. Lihat opportunity-nya seperti apa. Apakah bisa apakah bisa pivot terus tetap bisa berjalan dengan hal-hal yang lain yang kalian bisa lihat. Itu seperti itu mindset-nya. Inilah yang kita sebut tangguh, cari solusi segala macam. Jadi locate opportunity. Ini mirip nggak sama opportunities? Opportunities. Jadi orang-orang yang sering banget memanfaatkan peluang-peluang untuk keuntungan. Ya mirip, tapi kalau itu kan kayak misalnya, jualan sanitizer, jualan masker, terus ditimbunin. Nah, karena orang-orang lain udah pasti beli sama dia, karena dia timbunin, itu opportunity yang jelek gitu. Tapi kalau yang kita bicara ini, teman-teman akan bisa simpel melihat peluang untuk bisa survive. Nah, yang kedua, empower rightness. Jadi,
hal-hal yang benar, hal-hal yang baik itu pasti bisa di-empower ke tim. Jadi teman-teman punya tim, punya startup, itu energinya bukan untuk sendiri. Jadi energinya pasti sharing sama teman. Jadi kalau teman-teman datang nih, nggak semangat, ada problem ini, terus keluar ya, innernya tuh keluar ke outnya teman-teman. Nah itu samping-samping teman-teman, kalau teman-teman kamu adalah alfanya, kamu adalah leadernya, itu partner sebelah-sebelahan bisa kedampak loh. Kalau kalian adalah alfanya ya, tapi kalau kalian punya masalah, tapi kalian berusaha untuk tetap cheer up, karena kalian sadar bahwa kehadiran kalian itu bukan untuk kalian, tapi untuk tim. Nah, itu pasti berasa juga, gitu. Nah, yang ketiga, amplify creativity. Ya ini nih, kalau mindset-nya udah bagus, kreativitas itu pasti bertumbuh terus, menyuarakan creativity. Jadi, apa aja yang itu, hal-hal kreativitas pasti timbul tuh. Terus driver of progress. Nah, founder yang baik dan benar adalah pengemudinya. Itu sebabnya si investor selalu tanya background-nya. Jadi contoh, kalian bangun aplikasi atau satu solusi di bidang pendidikan, tapi nggak punya background sama sekali di bidang pendidikan. Jadi semuanya tergantung sama mitra. Salah satu dari kalian pun nggak ada yang tahu tentang pendidikan. Wah, ini mereka nggak akan suka. Jadi kalau gitu yang mengendarai bisnis kalian orang lain dong, gitu. Kalian gaji dia aja, gitu. Bisa jalan nggak kayak gitu kalau orang itu nggak ada kayak gitu. Nah itu tergantung penjelasan kalian lagi. Saya mau kasih contoh, itu bukannya nggak ada. Ruang Guru hanya punya 2 direktur C-level. Jadi CEO sama CTO aja, sama CPO. CEO-nya membawai banyak divisi. Jadi dia nggak membuat semua orang-orang partnernya jadi C-level. Kalau dirasa kalian, si teman kalian ini bukan untuk orang yang mengambil keputusan, yang nggak usah ditaruh di C-level, nggak usah banyak C-nya. CTO, CMO, COO, si siapa tuh, CC yang lain yang nggak perlu. Nah, kalian kalau perlu 2, cuman CEO sama yang production, ya udah 2 itu. Nanti kalau ada teknologi as a support, nggak apa-apa sebagai support, jadi divisi. Kenapa? Soalnya temanku ini nggak bisa mengambil keputusan, semua yang dibikin sama dia itu adalah direction-nya kalian. Nah itu ya kalau bisa ngejelasinnya, berarti kan kalian tetap pengemudinya. Kalian bikin startup digital, tapi kalian nggak yang bikin digitalnya, kalian patungan punya uang, kalian outsource ke orang yang bikinin IT-nya. Berarti IT as a support gitu, dan itu tidak masalah. Nanti kalau udah punya dana, ya jadi divisi sendiri, nggak lagi dilempar ke orang lain, karena kan berhubungan sama security, sama keamanan source code-nya, terus udah banyak-banyak macam-macamnya deh. Nah, terus langsung aja dilanjut. Oh, ini ada video nih yang saya titipin tadi, bisa diputerin nggak, Bang? Ada suaranya nggak ini? Kayaknya belum dicentang itu, Bang Irfan. Harus ada Coba suaranya sih itu harusnya. Di on dulu. Sudah ada, Bang Irfan? Before I say go, I'm going to make a couple statements.
If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go. If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Oke, sudah. Ini video mengakhiri sebelum kita tanya jawab ya. Jadi mengenai privilege nih teman-teman. Jadi kalau kalian memulai dari titik nol, semua orang punya titik nol masing-masing. Memang ada orang yang lebih beruntung dengan privilege-nya dia. Kayak kita nggak bisa ngomong, ya Nadim keluaran dari Harvard, terus dia punya keluarga juga gini gitu, terus sedangkan saya nggak juga, semua orang punya medan perjuangan masing-masing. Jadi dimanapun kalian berada, di daerah, di luar kota, dari Jakarta, di luar negeri, kita punya medan perang masing-masing. Gimana kita mau meraih itu, ya tergantung kita sendiri, gimana kita mau mencapainya gitu. Ya bersyukur orang-orang yang bisa punya titik nol di depan beberapa langkah dari teman kita yang di belakang. Ya, gunakan itu dengan baik. Karena hidup cuma sekali ya, Bang Akbar. Ya, Mbak, luar biasa. Setuju. Oke, sekarang mau ini, Bang, silakan tuh kalau ada yang belum kejawab tadi. Yang tadi untuk yang Yusroni berarti sudah ya? Sudah terjawab ya berarti ya? Nah, iya. yang kedua, ada pertanyaan dari startup kita di bidang public speaking, yaitu Noni Delima, Mbak Noni dari Ayo Speak Up. Halo Mbak Temi, saya dari Ayo Speak Up, kami bergerak di bidang jasa pendidikan. Boleh sharing nih gimana cara proses mentoring yang baik dan tepat di bisnis jasa sehingga tahap R&D-nya berjalan sukses sesuai target. Terlebih bila masuk proses inkubasi. Bagaimana pula strategi mendapatkan funding yang tepat bagi bisnis jasa
tapi masih tahap R&D. Ya, seperti itu. Boleh Mbak mungkin dijawab dulu terkait dengan IU Speak Up. Makasih Mbak. Sama-sama, makasih Mbak Noni untuk pertanyaannya. Ini keren juga pertanyaannya. Jadi gimana proses mentoring yang baik? Mbak Noni, itu seperti pasir di padang. Jangan pernah merasa puas. Buat dan tanyakan sebanyak-banyaknya, pumpung ada mentor di inkubator tempat Mbak Noni belajar. Tanya apa aja. Terus pertanyaan itu dari mana? Explore pengetahuannya, eksekusi sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana. Dari situ pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Noni butuhkan, gitu. Terus untuk R&D sendiri ya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatifnya kan, kualitatifnya Mbak bisa membuat survei, pertanyaan-pertanyaan simpel. Kalau kuantitatifnya bisa mengambil data dari data.go.id atau data-data yang ada di daerah sesuai dengan kulturnya daerah masing-masing gitu. Kemudian strategi mendapat funding. Pastikan bisnisnya jalan dulu, bisa ngitung burnout-nya berapa, sehingga bisa tahu butuh investasi berapa. Kalau bisa jawab investasi, saya butuh misalkan 500 juta, terus mau di-share berapa, kayak gitu. Nah, kalau udah tahu seperti itu, nah cari jalan untuk ketemu sama koneksi investor, salah satunya dari inkubator, gitu. Itu seperti itu jawabannya, Bang Akbar. Oke, baik. Yang paling penting yang saya lihat adalah berani mengeksplorasi gitu ya. Jadi startup inkubator juga kan tanda kutip dimanfaatkan untuk media pembelajaran ya. Dan memang tidak ada yang nyaman ketika masuk ke dalam startup inkubasi. Karena saya juga merasakan dulu ketika diinkubasi oleh teman-teman dari Indigo, dan itu straining sekali Mbak. Yeah. Straining sekali dalam 10 menit aja saya sudah kepala itu sudah hampir keluar asap-asap baru 10 menit ya. Udah panas ya. Udah panas sekali dan luar biasa. Nah, next dari startup di bidang udah ngepul ya, Bang. Kepala udah ngepul ya. Oke. Untuk Mbak Temi dari tumpah.id ya. Yang pertama, apakah investor harus memulai dipikirkan atau dicari dari awal oleh para founder atau fasilitator dari inkubator sendiri? Nah, atau investor ini dicarikan oleh para owner dari si startup itu sendiri, atau para founder ini fokus saja membranding kualitas startupnya supaya investor datang dengan sendirinya. Nah, ini mungkin pertanyaannya, apakah investor itu bisa datang lewat inkubator atau bisa datang dengan sendirinya dicari oleh para CEO-nya sendiri, Mbak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mungkin ini agak berkaitan dari tumpah.id juga. Kemudian kriteria seperti apa yang diminati atau dilirik oleh para investor? Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang soft skill. Mungkin yang lain juga, Mbak, atau memang betul-betul soft skill nih, kepribadian gitu ya, dan segala macamnya. Mungkin bisa di-sharing Mbak ke kita, Mbak, terkait dengan dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, baik. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Arinda. Tadi pertanyaannya kapan waktu harus dipikirkan? Tentu Mbak sebagai founder dan partner harus sudah bisa memplanning apakah ini mau kapan masuk investasinya gitu. Terus bagaimana pendekatan sama investor, ya cari network dan semua hal ya mengenai si investor itu sendiri. Kalau misalnya mau cari sendiri, biasanya teman-teman bisa reach out mereka di Instagram ataupun di LinkedIn, biasanya kayak gitu. Cuman kalau nggak di dalam satu inkubator, venture capital atau angel investor itu, mereka tuh apply banyak banget model bisnis yang butuh mereka lihat dan review. Jadi kalau nggak di dalam inkubator, nggak di dalam satu program, mereka itu nggak punya waktu untuk
mengkurasi. Jadi kalian akan di satu proses yang lama atau menunggu terlalu lama. Mungkin kalau kalian bayangkan kalian lagi mau apply jadi karyawan, nah yang direferensiin yang lebih cepat diproses kan. Nah, sama ini juga kayak gitu. Makanya pentingnya inkubator yang berrelasi dengan venture capital atau angel investor itu sendiri untuk dikoneksikan. Terus founder fokus saja membranding, itu paralel, itu pasti dan harus dijalani, mau ada investor nggak ada investor, jadi terus jalan juga brandingnya, gitu. Investor datang dengan sendirinya, nggak bisa datang dengan sendirinya, itu harus dibangun, harus kenalan dulu, bangun hubungan, gitu, cari cara untuk ke sana. Nah, kemudian kriteria startup seperti apa yang diminati. Nah, kalau dari bisnis model, udah pasti yang punya produk yang rantai bisnisnya muter terus, gitu. Nah, itu yang paling diminati kalau untuk bisnis modelnya. Atau kalau dia startup digital, berarti harus ada sistem subscribe atau orang itu mau beli paket-paket yang ditawarkan. Nah, kalau udah ada paket yang ditawarkan tuh kan udah ketahuan tuh revenue modelnya dari mana aja gitu. Dan mereka paling suka bahwa produk itu revenue modelnya nggak cuma satu. Misalnya aku contohin soal ikan asin tadi. Nah, ikan asin ini bisnis modelnya ada banyak nih. Jual langsung, ada jual konsinyasi, ada jual menggunakan distributor atau model MLM misalnya. Nah, itu model bisnis. Tinggal brandnya aja yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, kayak gitu. Nah, kalau udah punya skema itu, mereka akan bisa melihat ke depan, oh bahwa ya ikan asin naik kelas ini bisa diposisikan revenue modelnya yang terus berputar seperti itu. Jadi nggak cuma mengandalkan orang-orang untuk beli oleh-oleh yang 1 lusin atau 2 lusin aja, tapi mereka bisa beli 1 box yang isinya 100 lusin mungkin untuk jadi distributor di daerah masing-masing. Nah, kalau itu bisa dijelaskan untuk produk, ya itu akan disukai banget. Yang paling utama tentu ya tadi, yang foundernya, background-nya, itu siapa, personalitinya itu bagaimana, kayak gitu Bang Akbar. Oke, baik. Ada lagi dari teman-teman semua sebelum kita tutup materi yang luar biasa ini. Ini kita baru sekali ya, jadi harapannya nanti kita akan sering undang Mbak Temi berbagi. Ini Siap. baru tentang venture capital, kita belum bicara lagi loh tentang bagaimana kita R&D prosesnya seperti apa dan yang lain. Nah, Mbak Temi ini mungkin closing statement Mbak terhadap Tinskubator dan ekosistem startup builder ya di Bangka Belitung, ya mungkin statement Mbak seperti apa ya mungkin ya, ataupun harapannya dan membuka kemungkinan nggak bahwa kita di daerah ini mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Mbak Temi, Nakama.id dan Impact Planner seperti itu. Ya mungkin monggo Mbak untuk waktunya. Ya, untuk Tinskubator sendiri dengan membernya bangga sekali ya bisa melahirkan startup dan menghubungkan mereka ke akses mentor, karena setiap bisnis itu yang paling dikendalakan adalah ketika membangun bisnis nggak ada mentor, nggak punya toolkits, oh abis dari sini ngapain ya, atau apa dulu nih yang saya harus kerjakan untuk mencapai mimpi saya gitu. Orang membangun bisnis biasanya taunya produk, jualan. Ternyata di dalam situ ada banyak rentetan yang harus dikerjakan. Nah, dengan adanya program, banyak hal yang bisa diberesin gitu. Terus untuk bentuk kolaborasi ya kita akan senang sekali bisa memberikan teman-teman mungkin insight, pengalaman-pengalaman dari startup kita yang ada di sini untuk sharing-sharing nanti ke depannya gitu Bang Akbar, atau mungkin ada yang sudah pernah diinvest bisa sharing secara langsung, mereka nyiapin deck-nya kayak apa sih, mereka nyiapin financial projection-nya kayak apa sih, gitu-gitu. Oh iya, ya luar biasa. Ini harapan kami bahwa mudah-mudahan nanti dari 8 startup ini bisa ikut terpitching ya Mbak ya ke venture capital, kemudian kita bisa kolaborasi juga kepada Mbak Temi gitu dan kepada timnya. Itu mungkin sekian dari kami Mbak ya. Kami terima kasih sekali Mbak Temi sudah mengawal dan melihat kami selama ini ya.
dan memberikan doa, memberikan masukan ya kepada kami. Kami mohon doanya agar teman-teman ini sukses dan tetap berkonsisten serta berkomitmen untuk membangun usahanya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap usaha baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik ya. Tapi kalau usaha yang yang kurang persisten, sepertinya memang harus lebih semangat lagi gitu ya untuk dibangun seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Mbak Temi dan teman-teman startup yang lain. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya ketika proses R&D. Ini teman-teman ada yang di lapangan, ada yang lagi di laut, ada juga yang lagi di tempatnya UKM kayak gitu. Kami mohon maaf sekali dan next kita akan ketemu lagi. Kepada PT Timah TBK. Terima kasih untuk Manita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini Mbak ada yang mau di follow Mbak ya @facebook.id, siapa tahu Mbak mau di follow nanti akan masuk. Siap. Iya. Langsung follow. Langsung follow. Ini jarang-jarang nih mentor yang follow ya. Oke. Makasih banyak. Sekian dari kami. Makasih untuk Mbak Temi. Next kita akan ketemu lagi. Selamat siang Mbak Temi. Selamat siang. Terima Makasih Mbak Temi ya. Makasih. kasih. Terima kasih Mbak Nita. Sampai jumpa. Ya, makasih. Selamat siang. Siang. Izin live ya Bang. Iya, boleh Mbak. Iya. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih hari ini. Pipeline jangan lupa ya, hari minggu ini ya, kita kumpul pipeline dan next kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bar. Yo, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Salam.